Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berada di hadirat Tuhan melalui kita berada di tempat masing-masing untuk kita masuk ibadah. Untuk itu, marilah kita sekalian mempersiapkan hati pikiran kita. Kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 22. Satu minggu kita telah melakukan aktivitas kita, sadar maupun tidak, kita banyak melakukan kesalahan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali bersaat teduh. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 209. Kita akan beresponsoria, sebagaimana biasa kita akan bersaut-sautan dan di ayat terakhir kita bersama-sama yang terambil dari kitab Mazmur 22 ayat 25 sampai dengan 31. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Bersama-sama, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sebagaimana saudara-saudari kita yang seiman, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel atau ayat penduluhan khotbah bagi kita yang diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ketika kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat.
Shalom saudara-saudara terkasih. Warta jemaat buat kita dalam seminggu ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Topik doa sapaat minggu ini, dan mari kita doakan di rumah kita masing-masing. Ada 4 poin. Mari kita doakan hamba-hamba Tuhan, program gereja dan pembangunan, jemaat, baik yang mencari pekerjaan, yang sakit, lansia, bahkan yang rindu keturunan serta anak-anak kita semuanya. Tak lupa juga mari kita doakan bangsa dan negara kita, terlebih mengenai virus COVID-19. Berikutnya, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. Gereja kembali dibuka mulai tanggal 9 Mei 2021. Ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Akan dilaksanakan konferensi distrik 6 wilayah 1 pada tanggal 18 Mei 2021 di GMI Maranatha Kisaran. Jadwal kegiatan seksi-seksi PWMI, P3MI, P2MI, KTJ, katekisasi CD tercantum jamnya. Yang berulang tahun untuk seminggu ini mulai dari tanggal 19 sampai 25 April 2021 ada 17 orang. Mari kita doakan mereka agar mereka mendapat berkat dan panjang umur serta dinaungi oleh Allah. Bahan bacaan untuk firman Tuhan yang kita baca di rumah kita masing-masing, baik pagi maupun malam, tercantum di dalam nafiri kita masing-masing. Petugas rekaman video tercantum di nafiri kita. Petugas ibadah minggu depan, gelombang pertama, kedua, dan ketiga tercantum di nafiri kita masing-masing. Keuangan. Persembahan di rumah-rumah tanggal 25 April 2021 tercantum. Sosial duka cita dari tiap komsel tercantum. Perpuluhan untuk minggu ini kosong. Kita terima ucapan syukur dari keluarga M. Sidabutar Borusinurat. Seluruh keluarga sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Demikian nafiri atau warta jemaat buat kita di dalam seminggu ini. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami datang sujud di hadirat-Mu. Kami ketuk pintu sorga-Mu ya Bapa. Bukalah tingkap-tingkap sorga-Mu, sendengkanlah telinga-Mu. Dengar dan jawablah doa kami ya Allahku. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, angkatlah tangan-Mu ya Allahku. Berkatilah kami. Berilah kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu, kebaikan kemurahan-Mu. Dan berilah kami kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati,
dan sifat berlapang dada memaafkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami mohon kehadirat-Mu. Ampunkan Bapa dosa pelanggaran kami lepas pribadi yang kami lakukan di dalam segi-segi kehidupan kami, di dalam perjalanan hidup kami ini Bapa. Ampunkanlah kami Bapa, agar kami boleh layak di hadirat-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau panggil, yang terpilih di hadirat-Mu, dan kelak kami boleh menjadi anak-anak yang mendapatkan tempat perhentian yang Kau sediakan, sehingga kami boleh melihat wajah-Mu dan kerajaan-Mu kelak ya Allah. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau tidak memandang kami Tuhan meskipun kami hina, tapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menopang kami, Engkau melindungi menaungi kami, menjagai kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan segala keperluan hidup kami, baik secara jasmani, materi, rohani, dan jiwa kami. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Terlebih ya Tuhan, pengampunan dosa-dosa kami dan keselamatan serta pengorbanan-Mu menebus dan menyelamatkan kami karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang sujud di hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu, terlebih Tuhan yang melayani di gereja Metodis Distrik 6 Wilayah 1. Demikian juga ya Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di permukaan bumi ini. Engkau memberkati, menopang, dan memberikan kami kesehatan, memberikan kemampuan untuk melayani-Mu, memuliakan Engkau ya Allahku. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, pemimpin-pemimpin gereja kami juga kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Mulai dari teratas, mulai dari bisop sampai kepada guru, les speaker, calon les speaker, bahkan para majelis. Engkaulah yang memberkati. Demikian juga Tuhan, Engkau yang memampukan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka demi kemuliaan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-Mu Metodis Maranatha kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkaulah ya Tuhan yang memberkati mereka. Sebagai orang tua, mampukan mereka Tuhan mendidik dan membesarkan serta mencukupkan kebutuhan anak-anak kami Tuhan, baik secara materi, jasmani, rohani, dan jiwa mereka. Mampukan kami membimbing mereka ke jalan-jalan-Mu agar mereka menjadi anak-anak sulung-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan anak-anak kami, yang mulai dari balita sampai kepada yang dewasa. Kami hantarkan mereka kepada-Mu ya Tuhan, yang dalam pendidikan Engkau berkati. Berkati mereka, berikan mereka pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati, pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita mereka ya Bapa. Yang mencari pekerjaan kami mohon Tuhan, Engkau memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dan ajari mereka Tuhan untuk meminta kepada-Mu. Yang sudah selayaknya Tuhan mendapatkan jodoh, berikanlah mereka jodohnya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya Engkau andalan dan landasan hidupnya Bapa. Bapa, saudara-saudara kami yang sudah berumah tangga yang membutuhkan keturunan, mereka juga kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berikanlah mereka keturunan Bapa, agar mereka lebih bersyukur lagi kepada-Mu ya Allahku. Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan,
kami juga mohon kehadirat-Mu. Bilur-bilur-Mu lah ya Allahku yang menyembuhkan mereka. Dimanapun mereka berada saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan menguduskan setiap makanan minuman yang mereka nikmati menjadi obat kesembuhan penyakit mereka Bapa. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Engkau memulihkan kesehatan mereka. Begitu juga ya Tuhan, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun, Engkau telah menambahkan usia mereka. Engkau yang memberkati mereka di dalam perjalanan hidup mereka Tuhan. Kasih-Mu yang menuntun mereka Bapa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, segala sesuatu Tuhan yang diperlukan di gereja kami ini, kami serahkan kepadamu. Baik pembangunan gereja, baik itu Tuhan untuk ibadah dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama-Mu lewat gereja Metodis Maranatha ini Tuhan. Engkaulah yang memberkatinya Bapa. Bapa di sorga, begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Bapa menjadi santapan rohani bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan tertanam di dalam loh hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara kami yang mengucap syukur karena Engkau memberkati kesehatan keluarga mereka, juga kami hantarkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sampi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Mari kita menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Agar dapat digunakan
Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 166 ayat 1 sampai 2. Segala puji dan hormat kami sampaikan ke dalam nama-Mu saja ya Allah, yang memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Sehingga pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh bersekutu melalui kebaktian kami pada saat ini. Pada saat ini Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui anak-Mu ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Shalom buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teks kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini merupakan dialog percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Percakapan ini terjadi sebelum Yesus ditangkap. Dalam hal ini berarti inilah perpisahan, nasihat yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya.
Biasa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ingin berpisah kepada orang yang kita kasihi, kita tentunya memberikan sebuah nasihat. Nasihat yang baik. Ini juga yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Yesus sudah tahu bahwa nantinya dia akan ditangkap, dia akan memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Di dalam memberikan nasihat ini kita melihat bagaimana Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan pokok anggur yang benar. Perumpamaan ini mau menjelaskan kepada murid-murid, kepada orang banyak pada saat itu makna dari persekutuan antara Yesus dengan murid-muridnya, antara Yesus dengan gerejanya. Dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana berhubungan dengan keselamatan yang abadi. Sehingga Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur yang benar. Lalu kenapa Yesus menggunakan pokok anggur? Kenapa dia tidak menggunakan perumpamaan yang lain? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanaman pokok anggur sangat dikenal oleh orang Israel. Selain mereka menanam gandum, bangsa Israel juga bercocok tanam menanam anggur. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama pun, pokok anggur ini dilambangkan sebagai suatu bangsa pilihan. Itu boleh kita lihat di dalam Yeremia 2 ayat 21 dan Yeskiel 15 ayat 6. Dan masih di dalam perjanjian lama, bagaimana pokok anggur melambangkan ada sukacita, ada kelimpahan, dan tentunya ada damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bagaimana buah anggur dapat dikelola. Dan orang yang menikmati hasil dari kelolaan buah anggur akan bersuka cita. Mungkin yang paling kita ingat adalah bagaimana ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama kali. Ketika di sebuah pesta perkawinan di Kana, tuan rumah kehabisan anggur. Kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu orang bersuka cita menikmati anggur tersebut. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini bagaimana kita lihat dan dikatakan bagaimana ketika kita menanam pokok anggur itu akan muncul pucuk-pucuk yang baru. Dan itulah yang akan menjadi ranting-rantingnya. Dan dari ranting itulah akan muncul buah yang bisa dinikmati semua orang. Tentunya kita menghasilkan berharap bagaimana hasil yang dikeluarkan adalah hasil yang baik, hasil yang manis. Sehingga dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, merawat dan menjaga ranting-ranting tersebut supaya nantinya menghasilkan buah yang manis. Salah satu yang harus kita ingat di dalam merawat pokok anggur adalah bagaimana dalam firman Tuhan ketika ada ranting yang tidak menghasilkan buah, potong. Karena itu bisa merusak ranting yang lain. Karena itu bisa merusak hasil dari ranting yang lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana perumpamaan ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dia mau memberikan sebuah nasihat supaya murid-muridnya
boleh menghasilkan buah yang manis. Boleh menghasilkan hasil yang terbaik yang bisa dinikmati semua orang. Dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana para murid dan orang banyak berkata kepada Yesus bahwa mereka telah mendengar, bahkan telah menyaksikan sendiri kebenaran firman Allah. Mereka telah mendengar, kemudian melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, baik itu mengenai kasih, pertobatan, pengampunan. Bahkan ketika Yesus memberikan pengajaran, kritik-kritik kepada pemerintah, bahkan kepada pemimpin-pemimpin bait Allah. Orang banyak dan murid-murid Yesus telah banyak mendengar kebenaran firman Allah. Ini yang kita lihat di ayat yang ketiga. Bagaimana dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita sudah bersih. Tetapi ada kekhawatiran di dalam Yesus Kristus. Bagaimana rasa khawatir ini terlalu berat. Yesus khawatir ketika nantinya murid-murid berpisah dengan dia. Segala pengajaran yang pernah mereka dengar, segala pengajaran yang pernah mereka saksikan sendiri, tidak diingat kembali. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bersama-sama dengan Yesus. Ini nasihat yang mau Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, bagaimana sering juga terjadi. Kita akan mendengarkan nasihat, kita akan mendengarkan setiap ucapan-ucapan yang baik dari orang yang masih ada. Tetapi ketika orangnya sudah tidak ada, ya mungkin kita akan melupakan nasihat tersebut. Ini yang mau Yesus tekankan kepada murid-murid dan orang banyak, bahkan kepada kita pada saat ini. Sekalipun nantinya mereka berpisah dengan Yesus, pengajaran yang pernah mereka dengar, pengajaran yang pernah mereka saksikan sendiri, harus tetap mereka jalankan. Baik itu tentang kasih, pengampunan, bahkan pertobatan sekalipun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya kekhawatiran ini sehingga Yesus tawarkan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana antara manusia dengan Yesus menyatu di dalam seluruh keberadaannya. Kita menyatu dengan Yesus yang dalam bentuk Roh Kudus di dalam segala keberadaan. Tinggal di dalam Yesus merupakan sesuatu hal yang bisa kita katakan memiliki kesamaan karakter seperti dari Yesus Kristus. Apa yang sudah Yesus lakukan, itu juga yang seharusnya kita perbuat. Lalu bagaimana caranya ketika kita boleh tinggal di dalam Yesus Kristus? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencoba menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Yesus. Hubungan yang lebih intim lagi dengan Yesus Kristus.
melalui dengan doa-doa kita, melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kemudian bagaimana kita merenungkan setiap firman yang sudah kita baca. Bahkan kita merenungkan setiap firman yang sudah kita dengarkan. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, kita boleh menghasilkan buah yang manis. Di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini ada penegasan yang mau Yesus sampaikan kepada kita saat ini. Bagaimana dikatakan ketika ada ranting yang tidak berbuah, tebang, buang, lalu dia akan dikumpulkan dan dibakar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya telah banyak mendengarkan pengajaran Yesus Kristus. Kita adalah rantingnya. Dari pribadi kita, dari keluarga kita, boleh menghasilkan buah yang manis. Boleh semua orang menikmati hasil dari buah tersebut. Sehingga kita menjadi ranting yang menghasilkan buah. Kita bukan hanya sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan tanpa melakukannya. Tapi bagaimana ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh juga memberikan itu kepada orang lain. Sehingga kita semuanya boleh memberikan buah yang manis. Kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana kita diminta untuk menghasilkan buah. Ada suatu penegasan di dalam kebenaran firman Tuhan Yohanes 15 ini. Kalau ranting itu tidak berbuah, maka dia akan ditebang lalu dibakar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini ada beberapa poin yang boleh kita renungkan. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, hal yang diminta yang pertama kali kita lakukan adalah memiliki kerendahan hati. Kita mau diri kita dibentuk, kita mau memberikan diri kita dibentuk oleh Yesus Kristus sesuai yang Dia mau. Sehingga kita boleh melakukan setiap firman-Nya. Bagaimana ada kerendahan hati di dalam diri kita. Sehingga kita mau dibentuk oleh Yesus Kristus. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita sudah menghasilkan buah yang manis, ketika kita berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah, ingat segala sesuatu yang sudah kita perbuat bukan untuk menjadi kesombongan dalam diri kita, tetapi itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah menghasilkan, itu bukan untuk tolak ukur menjadi sombong, tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa menikmati buah yang manis dari setiap orang yang percaya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami,
sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menghasilkan buah yang manis, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami ya Bapa. Tuhan berkati kami di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga yang memberkati kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 155. Marilah kita menjadi anak-anak-Nya yang boleh menghasilkan buah yang manis, yang dinikmati semua orang, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dari anaknya Yesus Kristus. Itulah yang memberkati dan menyertai kita, mulai pada hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.